Halo, saya Muhammad Lex Prasetyo dan ini teman saya kemana ya? Ya, ini teman saya. Ya, kenalkan nama saya Rifan Alfiansyah. Nama saya Farhanur Iksan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu Audit personalia. Oke, sebelum kita memasuki ruang lingkup audit personalia, kita akan bahas apa sih audit personalia itu. Jadi teman-teman, audit personalia adalah proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan secara teratur terhadap seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan tata cara kerja yang digunakan berjalan dengan baik, cepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, audit ini dapat membantu organisasi mencapai tujuannya secara maksimal. Tantangan SDM saat ini, persaingan bisnis semakin ketat dan teknologi berubah secara cepat. Organisasi dituntut punya SDM yang kompeten, adaptif, dan produktif. Tapi kenyataannya masih banyak perusahaan yang program pelatihannya tidak tepat sasaran, biaya besar, tapi dampak ke kinerja sangat minim. Audit personalia berfungsi sebagai medical check-up untuk fungsi SDM. Lewat audit, prosedur, masalah retensi, hingga resiko hukum ketenaga kerjaan. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu ruang lingkup audit personalia. Audit personalia terdiri dari 7, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Yang pertama, perencanaan SDM. Proses pengecekan analisis kebutuhan tenaga kerja, menjaga keterampilan karyawan, perencanaan pengganti pejabat, dan konsistensi untuk perencanaan SDM dengan strategi perusahaan. Lalu yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Suatu pengecekan terhadap cara perencanaan tenaga kerja, sumber dan metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan, serta langkah-langkah seleksi diterapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon karyawan sesuai dengan kebutuhan, prosesnya, efisiensi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas program pelatihan, kecocokan dengan kebutuhan karyawan, dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja serta perkembangan karir. Lalu yang keempat, hubungan industrial dan K3. Pengecekan hubungan kerja antara manajemen dan karyawan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, peninjauan perjanjian kerja, cara komunikasi antar pihak, penyelesaian secara sepakat, kepatuhan terhadap aturan keselamatan, penggunaan alat perlindungan diri, pelatihan tentang keselamatan kerja, serta cara menangani dan mencegah kecelakaan kerja. Lalu ada yang kelima, kepatuhan hukum ketenaga kerjaan. Pengecekan terhadap semua kebijakan dan cara kerja sumber daya manusia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti jam kerja, upah, perjanjian kerja, jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta hak dan kewajiban karyawan. Tujuannya adalah mengurangi resiko hukum dan membangun hubungan kerja yang adil serta harmonis. Lalu yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Pengecekan terhadap kebijakan gaji, bentuk dan tingkat upah, sistem pembayaran gaji, pemberian tunjangan, insentif, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan hukum ketenaga kerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa gaji dan manfaat yang diberikan kepada karyawan adil, kompetitif, dan mampu meningkatkan kinerja serta kesejahteraan mereka. Lalu, setelah ruang lingkup audit personalia, di sini terdapat metode audit personalia yang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu dokumen, wawancara, kuesioner, observasi, benchmarking, analisis data SDM, dan terakhir adalah compliance check atau uji kepatuhan. Di sini ada beberapa tantangan dan solusi. Yang pertama, dari data SDM yang tidak lengkap atau tidak akurat, yaitu tantangannya dokumen karyawan, absensi, atau kinerja tidak tersusun rapi. Solusinya yaitu menerapkan sistem informasi SDM yang melakukan pembaruan data secara berkala. Yang kedua, kurangnya transparansi dari karyawan atau manajemen. Tantangannya, informasi yang diberikan tidak jujur atau ditutup-tutupi. Solusinya, membangun komunikasi yang terbuka, menjamin kerahasiaan data audit. Lalu, yang ketiga,
ketidaksesuaian dengan regulasi ketenaga kerjaan. Tantangannya, perusahaan belum sepenuhnya patuh terhadap hukum. Solusinya, melakukan update regulasi secara rutin dan melibatkan ahli hukum atau HR. Yang keempat, sistem dan prosedur belum terdokumentasi dengan baik. Tantangannya yaitu tidak ada standar yang jelas untuk diaudit. Solusinya, menyusun SOP dan kebijakan SDM yang terdokumentasi. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya juga apa itu audit personalia. Di sini kita akan membedah studi kasus mengenai audit personalia dan pelatihan. Jadi, ada PT Fuji Welding baru saja mengupgrade sistem operasional mereka ke versi digital terbaru. Namun teman-teman, setelah 3 bulan, produktivitas justru menurun sebesar 15% dan tingkat kesalahan input data meningkat. Nah, sudah dijelaskan kan oleh teman saya tentang masalah-masalahnya, yaitu dokumentasi. Daftar hadir pelatihan menunjukkan hanya 40% karyawan yang mengikuti seleksi orientasi sistem baru. Yang kedua, relevansi. Materi pelatihan hanya bersifat teori tanpa praktik langsung pada sistem. Lalu yang ketiga, evaluasi. Tidak ada tes pasca pelatihan untuk mengukur pemahaman karyawan solusi. Lalu yang ketiga, evaluasi. Tidak ada tes pasca pelatihan untuk mengukur pemahaman karyawan. Lalu, setelah temuan auditor, ada 3 solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib ulang pelatihan, bertujuan untuk melaksanakan pelatihan ulang secara praktik langsung. Lalu yang ketiga, yaitu SOP baru, yang bertujuan untuk menetapkan sebuah aturan bahwa akses sistem baru karyawan hanya ditetapkan kepada karyawan yang telah lulus sertifikasi internal pelatihan pada auditor tersebut. Oke, sekian dari kelompok kita bertiga. Iya. Lah. Iya. Si Ripan kemana ya? Mana? Oh, dia. Woi. Aduh. Nah, kan enak gini udah kumpul. Oke, Terima kasih banyak dari kelompok kami bertiga. Gua Alexi, gua Rifan. Gua Farhan. kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.